Bola Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool sudah rela lepas Mohamed Salah. Dilansir dari Metro, kontrak Mohamed Salah di Liverpool bakal habis pada tahun 2023. Pemain asal Mesir itu belakangan ini santer diincar oleh Real Madrid dan Barcelona. Salah masih punya 2 tahun lagi di Liverpool. Artinya jika kontraknya bakal mendekati akhir, maka harga jual pemain berusia 28 tahun itu bisa turun. Maka disinyalir Liverpool tidak akan memberi perpanjangan dan kontrak demi bisa melepas Mohamed Salah di musim panas 2021 ini. Tentu sekarang harga jual Salah lagi tinggi-tingginya. Harga pasaran Salah kini berada di angka 120 juta pound sterling atau setara 2,2 triliun rupiah. Jose Mourinho inginkan Ivan Perisic. Jose Mourinho belum puas dengan lini serang Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sejauh ini cuma mengandalkan Harry Kane dan Son Heung-min sebagai mesin gol. Kane sudah mencetak 10 gol dan Son sudah mencetak 12 gol di Liga Inggris. Dilansir dari Mirror, beredar rumor manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho menginginkan pemain Inter Milan Ivan Perisic. Pemain asal Kroasia itu bisa jadi solusi jangka pendek Spurs, setidaknya sampai akhir musim. Ivan Perisic merupakan pemain yang sudah matang. Usianya sudah 31 tahun. Dirinya biasa bermain di penyerang sayap kiri, atau juga bisa jadi second striker. Everton versus Rotherham, The Toffees menang susah payah. Bermain di Goodison Park, Everton sebenarnya bisa unggul cepat di menit ke-9 lewat aksi Cenk Tosun. Tim tamu mampu menyamakan kedudukan di menit ke-56 lewat aksi Matthew Olosunde. Skor imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit, pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Memasuki menit ke-93, Everton berhasil mencetak gol lewat aksi Abdoulaye Doucouré. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Everton menghiasi pertandingan dan mengantarkan mereka ke putaran keempat. Stoke City versus Leicester, The Foxes lumat tuan rumah. Bermain di Britannia Stadium, Leicester menguasai jalannya laga dan memborok 4 gol masing-masing di menit ke-34 lewat aksi James Justin, Mark Albrighton di menit ke-59, Ayoze Perez di menit ke-79, dan Harvey Barnes di menit ke-81. Hasil ini membuat Leicester melaju ke putaran keempat Piala FA. Arsenal versus Newcastle, The Gunners susah payah menang 2-0. Bertanding di Emirates Stadium, Arsenal butuh 120 menit untuk mengalahkan Newcastle. Setelah 90 menit ditahan 0-0, Arsenal baru bisa menjebol gawang Newcastle di menit ke-109 lewat Emil Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe here for Arsenal, and finally someone scored. Kemudian Pierre-Emerick Aubameyang menggandakannya di menit ke-117. Good running by Tierney again into Aubameyang. It's goal number 2. Kemenangan ini meloloskan Arsenal ke putaran keempat. Meriam London menyusul Liverpool yang juga sudah memastikan lolos ke putaran keempat. Putaran keempat sendiri akan diundi pada 11 Januari 2021. Menang tipis atas Watford, Manchester United melaju ke babak keempat Piala FA. Manchester United melawan Watford pada babak ketiga Piala FA. Pertandingan itu berlangsung di Old Trafford. United memulai pertandingan dengan baik sebagai tuan rumah. Setan Merah mendominasi permainan sehingga leluasa untuk melancarkan serangan ke pertahanan Watford.
Meski begitu, Manchester United cuma mampu menang 1-0 atas Watford lewat gol yang dicetak oleh Scott McTominay di menit ke-5. Swung out, the header by McTominay's in. Kemenangan tipis itu sudah cukup untuk mengantarkan United ke putaran keempat Piala FA musim ini. Hasil putaran ketiga Piala FA hari ini: Bournemouth kalah 0-2 dari Millwall, Luton menang 1-0 atas Reading, Nottingham Forest menang 1-0 atas Cardiff, Norwich menang 2-0 atas Coventry City, Crawley menang 2-0 atas Derby County, Blackburn kalah 0-1 atas Doncaster, Blackpool menang 3-2 atas West Brom lewat drama adu penalti, Wycombe menang 4-1 atas Preston North End, QPR kalah 0-2 dari Fulham, Stevenage kalah 0-2 dari Swansea, Burnley menang 4-3 atas MK Dons lewat adu penalti, Bristol Rovers kalah 2-3 dari Sheffield, Bournemouth menang 4-1 atas Oldham Athletic, Exeter City kalah 0-2 dari Sheffield Wednesday, Brentford menang 2-1 atas Middlesbrough, Huddersfield kalah 2-3 dari Plymouth Argyle. Granada versus Barcelona, Messi Griezmann menangkan Barca 4-0. Pertandingan Granada versus Barcelona dilangsungkan di Los Carmenes. Griezmann membuka skor pertandingan di menit ke-12. Puts it in, there's Griezmann. It's in the back of the net. Sepasang gol Messi di menit ke-35. Messi through the middle, here's Messi on the edge of the box. 2-0, Lionel Messi. Dan menit ke-42 membawa Barcelona memimpin 3 gol menuju halftime. Steps up. Oh, he drives it low. Setelah turun minum, Barcelona menambah pundi-pundi golnya lewat sepakan Griezmann untuk menggenapkan kemenangannya menjadi 4-0. Top to Griezmann. Lovely finish from Antoine Griezmann. Hasil ini membuat Barcelona bertahan di peringkat 3 klasemen sementara dengan perolehan 34 poin dari 18 pertandingan. Sementara itu, Granada bertengger di peringkat ke-7 dengan 24 poin dari 17 pertandingan. Osasuna versus Real Madrid berakhir tanpa pemenang. Real Madrid menjalani pekan ke-18 Liga Spanyol musim 2020-2021 dengan bertandang ke markas Osasuna di Estadio El Sadar. Meski tampil menekan, Madrid harus puas laga kontra Osasuna dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil ini, Madrid pun harus puas gagal mewujudkan harapan mereka untuk bisa mengkudeta posisi Atletico Madrid dari pucuk klasemen. Sementara Osasuna masih tertahan di zona merah dengan raihan 15 poin. Di pertandingan lainnya, Sevilla menang 3-2 atas Real Sociedad. Memasuki Hornada ke-18, Lionel Messi masih memuncaki daftar top skor dengan 11 gol, diikuti Gerard Moreno dengan 10 gol, Iago Aspas dan Luis Suarez dengan 9 gol, Karim Benzema, Joseph En-Nesyri dengan 8 gol. Menang lawan Newcastle, Arsenal ukir catatan apik. Arsenal berhasil ukir catatan apik saat melawan Newcastle pada gelaran Piala FA Minggu 10 Januari. Dalam pertandingan tersebut, Arsenal menang dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat The Gunners berhasil lolos dari babak ketiga Piala FA sebanyak 24 kali dari 25 keikutsertaan. Satu-satunya kekalahan mereka di babak serupa adalah pada 2018 melawan Nottingham Forest. Jarang dimainkan, Brandon Williams buka peluang tinggalkan Manchester United. Jarang mendapatkan kesempatan bermain, Brandon Williams buka peluang tinggalkan Manchester United. Padahal di musim lalu akibat cederanya Luke Shaw, Brandon Williams jadi punya kesempatan main hingga 36 pertandingan. Namun musim ini kedatangan Alex Telles mempersulit Brandon Williams untuk menembus posisi tim utama di posisi bek kiri. Akibatnya kali ini Brandon Williams baru main dalam 5 pertandingan di berbagai ajang. Ada beberapa klub yang menawarkan tempat bagi Brandon Williams dengan status pinjaman seperti Southampton dan Everton. Namun Brandon Williams lebih tertarik dengan Newcastle United yang menjanjikan tempat utama untuknya. Benevento versus Atlanta, Ladea menang telak 4-1.
Atlanta berhasil meraih poin penuh saat bertandang ke markas Benevento dalam laga pekan ke-17 Liga Italia Sabtu 9 Januari. La Dea menang telak dengan skor 4-1. Atlanta unggul lebih dulu di menit ke-30 melalui gol Josip Ilicic. Pada menit ke-60, Benevento mampu menyamakan skor lewat gol Marco Sau. Setelah itu Atlanta mencetak 3 gol tambahan melalui Rafael Toloi di menit ke-69. Dufan Zapata di menit ke-71. Dan Luis Muriel di menit ke-86. Dengan hasil ini, Atlanta naik ke posisi keempat dengan 31 poin, sedangkan Benevento berada di peringkat ke-10 dengan 21 poin. AC Milan bungkam Torino di San Siro. AC Milan menang melawan Torino dalam lanjutan Liga Italia 2020-2021 di San Siro Minggu 10 Januari. Rossoneri menang dengan skor 2-0. Milan membuka keunggulan di menit ke-25 melalui gol Rafael Leao. AC Milan mendapat hadiah penalti di menit ke-35 usai Brahim Diaz mendapatkan jalan di dalam kotak penalti Torino. Frank Kessie yang dipercaya menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Dengan hasil ini AC Milan semakin kokoh di puncak klasemen dengan 40 poin, sementara Torino berada di posisi ke-19 dengan 12 poin. Di pertandingan lain, Genoa menang 2-0 atas Bologna. Memasuki pekan ke-17 Serie A kali ini, Cristiano Ronaldo masih berada di posisi pertama pencetak gol terbanyak dengan 14 angka, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 12 gol dan Ciro Immobile dengan 11 gol. Leipzig versus Dortmund, Haaland 2 gol di Borussen menang 3-1. Borussia Dortmund meraup poin penuh dalam lawatannya ke markas RB Leipzig pada lanjutan Liga Jerman di Red Bull Arena Minggu 10 Januari. Di Borussen menang dengan skor 3-1. Dortmund mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Jadon Sancho di menit ke-55. Erling Haaland di menit ke-71. Dan menit ke-84. Leipzig memperkecil ketertinggalan di menit ke-89 melalui gol Alexander Sørloth. Dengan tambahan 3 angka ini, Dortmund menempati posisi keempat dengan torehan 28 poin, sedangkan RB Leipzig berada di posisi kedua dengan 31 poin. Leverkusen ditahan imbang Werder Bremen 1-1. Leverkusen ditahan imbang 1-1 saat melawan Werder Bremen pada lanjutan Bundesliga di Bayer Arena Sabtu 9 Januari. Werder Bremen mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-52 melalui gol Omer Toprak. Di menit ke-70 Leverkusen mampu menyamakan skor melalui gol Patrick Schick. Hasil ini membuat Leverkusen menempati posisi ketiga dengan torehan 29, sedangkan Werder Bremen berada di posisi ke-13 dengan 15 poin. Hat-trick bersejarah, Matthew Hoppe akhiri puasa panjang Schalke di Bundesliga. Schalke menjamu Hoffenheim pada pekan ke-15 Bundesliga 2020-2021 Sabtu 9 Januari. Schalke menang telak 4-0. Bagi Schalke ini adalah kemenangan yang melegakan. Penyerang muda asal Amerika Serikat, Matthew Hoppe, menjadi salah satu aktor utama kemenangan mereka. Dia mencetak hat-trick yang bersejarah. Sebelum ini, Schalke melalui 30 pertandingan beruntun di Bundesliga tanpa kemenangan. Kalahkan Hoffenheim, berakhirlah puasa panjang mereka. Hat-trick Hoppe tergolong bersejarah. Pasalnya itu adalah hat-trick pertama yang pernah tercipta di Bundesliga oleh pemain asal Amerika. Hebatnya lagi, dia baru berusia 19 tahun. Hasil Bundesliga hari ini. Schalke menang 4-0 atas Hoffenheim.
SC Freiburg menang 5-0 atas FC Köln. Union Berlin imbang 2-2 melawan Wolfsburg. Mainz kalah 0-2 atas Eintracht Frankfurt. Memasuki pekan ke-15 Bundesliga, Robert Lewandowski masih memimpin top skor dengan 20 gol, disusul Erling Haaland dengan 12 gol dan Andre Silva dengan 11 gol. PSG versus Stade Brestois, Les Parisiens menang telak. Hasil positif berhasil ditorehkan oleh Paris Saint-Germain kala menjalani pekan ke-19 Liga Prancis musim 2020-2021. Menghadapi Stade Brestois, skuad Les Parisiens berhasil menang telak dengan skor akhir 3-0. 3 gol PSG berhasil dicetak oleh Moiskin di menit ke-16. Ball in the head of Marquinhos and an easy finish. Mauro Icardi di menit ke-81. Still going, the cutback, and there is the goal. Dan Pablo Sarabia di menit ke-83. Back heel for Sarabia on his left foot, Pablo Sarabia. Hasil ini membuat PSG naik ke posisi kedua dengan raihan 39 poin, sementara Stade Brestois berada di posisi ke-11 dengan 26 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!